Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Rahmalia. Ibu biasanya dipanggil Bu Ica. Jadi hari ini Bu Ica akan membawakan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, sebelum mulai belajar, Ibu minta kita semua untuk berdoa untuk supaya kita semua dilancarkan dalam belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum kita belajar, lebih baik kita siapkan dulu nih buku catatan dan juga pulpennya. Sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu mau kalian semua untuk melihat gambar yang ada di device Ibu. Nah, setelah kalian lihat, apa ya yang ada dalam pikiran kalian ketika melihat gambar tadi? Apakah itu gambar sungai yang bersih? Oke, jelas bukan ya, karena itu tadi adalah sungai yang kotor. Ngomong-ngomong soal sungai yang kotor, nah kita semua tahu kan kalau misalnya Banjarmasin itu dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Tapi pernah nggak sih kalian memperhatikan bagaimana sih kondisi sungai yang ada di kota Banjarmasin? Nah, kalau misalnya kalian amati nih sungai di kota Banjarmasin, biasanya apa sih yang kalian lihat? Jernih tidak sungainya? Oke, sungainya keruh ya, terus kadang juga ada sampah ya, kadang juga ada bangkai, dan bahkan sebenarnya tumbuhan-tumbuhan air nih misalnya kayak eceng gondok itu tuh sebenarnya bukan pertanda yang baik untuk sungai. Padahal eceng gondok sendiri, apalagi kalau populasinya itu meledak di sungai, hal itu tuh sebenarnya adalah indikasi kalau misalnya sungai kita itu tuh tercemar. Nah, jadi menurut kalian nih, apa aja sih yang membuat sungai kita kotor? Ada sampah, ada tumbuhan air, juga ada bangkai mungkin. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu, benda asing ada di sungai ya yang membuat sungai kita kotor, dan tentunya hal itu melebihi dari batas normal sebuah sungai. Nah, sekarang tulis di buku catatan kalian. Ibu mau lihat nanti, Ibu mau tahu nih menurut kalian semua apa sih itu pencemaran pada air berdasarkan dari hasil diskusi kita tadi. Oke, silakan dikerjakan. Nah, sekarang Ibu mau mengajarkan kalian untuk melihat atau mengamati sungai dari berbagai sisi. Oke, sekarang Ibu tulis ya di sini judul pembelajaran kita tadi. Kita di sini ingin mempelajari tentang pencemaran air. Oke. Nah, kita bisa amati pencemaran ini dari 3 sisi. Ada pengamatan secara fisis, ada secara kimiawi, dan ada secara biologis. Nah, yang pertama kita mengamati sungai atau air secara fisis. Nah, biasanya kita bisa melihat seperti yang sudah kita bahas tadi, antara di situ banyak sampah atau di situ airnya keruh. Terus bisa jadi di sana ada mikroorganisme yang meledak populasinya, seperti misalnya kalian melihat air itu tuh warnanya hijau, dan warna hijaunya itu tuh tidak sehat gitu. Misalnya misalnya di air itu tuh banyak alga hijaunya. Nah, bisa jadi itu adalah suatu pencemaran organisme. Nah, selanjutnya adalah aspek kimiawi. Nah, jadi gimana kita cara melihat mengamatinya secara kimiawi? Contohnya nih, misalnya ada banyak ikan yang mati di air. Sehingga setelah diamati menggunakan pH meter misalnya, nah ternyata airnya
lebih cenderung ke asam. Nah, hal ini nih biasanya yang membuat ikan ataupun tumbuh-tumbuhan air yang bisa atau umurnya tidak lama karena kadar atau pH airnya asam dan tidak ideal untuk sebuah organisme yang bisa bertahan di dalam air. Nah, selanjutnya misalnya nih ada juga oksigen. Nah, oksigen di dalam air itu tuh biasanya kalau kurang, maka ikan-ikan pun akan kekurangan oksigen gitu. Ikan-ikannya bisa ke permukaan, dia mengapung aja kan dia kekurangan oksigen dan itu juga tidak ideal bagi ikan. Nah, biasanya kita bisa mengukur kadar oksigen ini menggunakan deometer. Kalau tadi keasaman itu kita ukur dengan pH meter. Sebenarnya banyak cara lain untuk mengukur air, tapi di sini Ibu coba mencontohkan 2. Nah, sekarang coba kita lanjut ke bagian biologisnya. Gimana kita nih melihat biologis? Berarti bio artinya hidup ya. Nah, jadi kalau berarti kita lihat nih makhluk hidup apa yang ada di dalam air. Misalnya makhluk hidup yang ada di dalam air itu ternyata airnya banyak ikan sapu-sapu. Atau airnya itu banyak eceng gondok. Nah, seperti yang kita ketahui, eceng gondok atau ikan sapu-sapu itu tuh kan sebenarnya adalah indikator bahwa air tersebut itu memiliki kadar logam yang tinggi. Nah, kalau misalnya kadar logam yang tinggi, berarti yang pertama air itu adalah air yang kurang baik untuk digunakan. Terus ikan misalnya contoh nih ikan sapu-sapu kan hidupnya invasif gitu. Nah, jadi dia mungkin akan menekan beberapa organisme lain dan mereka akan memperbanyak diri mereka secara cepat dan mereka akan menginvasif wilayah itu dan itu pasti merugikan nelayan setempat. Oke, ini contoh tadi ya ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu atau eceng gondok. Nah, dari penjelasan Ibu ini tadi, coba dong kalian keluarkan lagi buku catatannya dan silahkan jawab di catatannya masing-masing. Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan apa sih itu pengamatan air secara fisik, apa itu pengamatan air secara kimiawi, dan apa itu pengamatan air secara biologis. Oke, nah sekarang kalau sudah, nah di sini Ibu mau memperlihatkan beberapa gambar. Oke, nah bisa dilihat ini gambarnya. Nah, gambar ini adalah gambar ikan-ikan yang mati ya, ikannya mati dan matinya itu adalah mati massal. Nah, sebenarnya ada banyak sekali sebab. Mungkin pH-nya terlalu asam, mungkin oksigennya terlalu sedikit, atau mungkin ada parasit di airnya, atau bahkan suhu air yang terlalu tinggi atau yang terlalu panas sehingga ikan tidak bisa bertahan. Nah, jadi ternyata nih pencemaran air itu juga bisa nih dilihat tadi ada suhu ya, ada mikroorganismenya kah, ada parasitnya kah di air. Itu semua akan merugikan organisme setempat ya, terutama ikan. Dan kalau misalnya ikan banyak yang mati seperti ini, otomatis nelayan juga tidak bisa mendapatkan ikan seperti pada hari biasanya, yang seperti pada hari normalnya. Nah, sekarang Ibu juga ada gambar yang lain. Nih, kayak kelihatan ya, gambarnya itu hijau-hijau di air. Nah, ini nih biasanya kita sebutnya dengan ganggang hijau. Ganggang hijau ini memangnya ganggang hijau bahaya ya, Bu? Ya, sebenarnya ganggang hijau ketika dia sudah terjadi ledakan atau sudah kebanyakan ganggang hijaunya di air, ganggang hijau ini akan menyebabkan air kita itu bisa menjadi asam. Nah, terus kalau air menjadi asam bagaimana? Ya, kalau air menjadi asam, pastinya tadi kita akan merusak lingkungannya si ikan. Nah, terus kenapa sih ganggang ini menyebabkan lingkungan menjadi asam?
ganggang ini kan adalah sebuah organisme. Organisme ini kan bisa mati. Nah, ketika terlalu banyak ganggang hijau, maka kemungkinan mereka mati juga akan lebih banyak. Nah, ketika mereka mati, kebusukan itu akan menyebabkan CO2-nya di dalam air menjadi meningkat. Nah, ketika CO2 di air meningkat, maka air-air akan menjadi asam. Nah, sekarang oke. Nah, ini. Nah, gambar ini kan sebenarnya itu tidak asing lagi ya di kepala kita atau di mata kita. Kita sering kok melihat gambar ini. Nah, jadi gambar ini adalah salah satu gambar di mana sel itu tidak berkembang selayaknya gitu. Jadi sel-sel ini dia berkembang atau bermutasi, tidak seperti sel lain atau sel yang abnormal. Nah, sel yang abnormal ini bisa kita sebut dengan tumor biasanya kalau dia jinak. Dan kalau dia ganas biasanya kita sebut dengan dia kanker. Nah, ternyata banyak salah satu penyebab dari kanker ini adalah pencemaran air. Jadi ketika kita menggunakan air yang tercemar, kita menggunakan entah itu kita terminum kah atau kita gunakan untuk perabotan atau untuk mandi, ternyata air tersebut yang sudah tercemar itu tuh bisa membuat sel-sel di tubuh kita menjadi abnormal, dan itu salah satu yang menyebabkan kanker. Dan itu tuh sangat mungkin sekali. Nah, sekarang sekarang dari penjelasan Ibu tadi, ini soal terakhir dari Ibu di pertemuan kali ini. Jadi di sini Ibu minta kalian untuk yang pertama adalah tuliskan di catatan kalian seberapa bahaya pencemaran pada air. Dan tugas yang kedua, tuliskan siapa sajakah yang merasakan kerugian dari pencemaran air. Nah, silakan dikerjakan. Sampai situ dulu penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu yang hari ini Ibu bagikan bermanfaat bagi kalian. Dan salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.